Wah, Shalom, selamat malam, selamat bertemu lagi dalam ibadah doa malam. Terima kasih kepada Komisi Doa Malam dan Pekabaran Injil yang memberi kepercayaan kepada kami untuk menyampaikan renungan pada malam hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Bapa atas segala penyertaan Bapa, sehingga pada malam hari ini kami masih dapat melakukan ibadah doa malam setiap hari Selasa di Minggu Advent ketiga ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati acara kami dari awal hingga pertengahan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bacaan kita dari Matius 2 ayat 1 sampai 12, orang-orang Majus dari timur. Saya akan membacakan hanya ayat-ayat tertentu saja untuk menghemat durasi waktu. Baik, orang-orang Majus dari timur, Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 2, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kemudian kita akan membaca di Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan iman. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar, mencintai, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maranatha. Selamat malam, Jemaat GKI Petra. Pada saat ini kita memasuki Advent ketiga, dan sebentar lagi kita akan masuk Advent keempat. Jadi Advent ini sebetulnya berasal dari kata Adventus, kedatangan. Jadi Advent adalah persiapan kita untuk menyambut kelahiran Juru Selamat kita. Ada 4 teladan yang bisa kita ambil dari orang-orang Majus. Yang pertama adalah tanda, seperti tadi di bacaan kita yang pertama, tanda. Dan bertanya-tanyalah, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi orang Majus ini bertanya-tanya, di manakah raja itu? Dan mereka telah melihat tanda-tanda. Jadi kita tanda-tanda itu perlu kita cermati, ya. Misalnya sekarang kita sebentar lagi akan Natal, di Advent itu di gereja-gereja ada tanda-tanda bahwa sebentar lagi kita akan Natal. Di Advent ketiga ini, atau dari mulai Advent ke-1 sampai Advent ke-4, itu di gereja-gereja sudah ada pohon Natal. Itu adalah tanda-tanda sebentar lagi akan Natal. Saya terkesan ketika saya di Medan waktu kecil. Jadi setiap hari Natal kami akan selalu memasang lilin di sekitar rumah kami. Jadi orang-orang tahu bahwa sebentar lagi, atau orang-orang itu merayakan Natal. Itulah tanda-tanda sebentar lagi kelahiran. Jadi orang Majus melihat bintang. Mereka yakin bahwa bintang itu adalah tanda bahwa juru selamat, di manakah dia, raja orang yang Yahudi yang baru dilahirkan itu, sehingga mereka menuju bintang itu. Jadi tanda-tanda ini perlu kita perhatikan.
Kemudian yang kedua, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Jadi setelah mereka sampai ke bawah bintang itu, jadi ini perlu saya membaca beberapa atau melihat beberapa tulisan orang, kenapa Yesus orang Majus masuk ke dalam rumah, padahal Yesus lahir di palungan di kandang domba. Berarti tapi saya membaca dari beberapa kesimpulan, ternyata ya setelah orang Majus sampai ke Yerusalem itu Tuhan Yesus itu sudah tidak di palungan lagi, tapi di dalam rumah. Jadi ini, masuklah mereka ke dalam rumah dan melihat itu bersama Maria, lalu sujud menyembah dia. Artinya kita setelah melihat tanda-tanda, maka kita akan sebentar lagi merayakan Natal. Masuklah kita ke dalam gereja untuk merayakan Natal dan menyembah Tuhan di gereja. Saat ini mungkin karena pandemi kita mungkin tidak melakukan kegiatan kebaktian di gereja, mungkin melalui online. Mari masuk kita ke kebaktian online itu dan betul sungguh-sungguh kita menyembah Tuhan, karena banyak sekarang kebaktian online itu orang-orang tidak siap untuk berkebaktian. Mereka main HP, tidak konsisten, tidak rapi. Tapi ini mereka masuk ke dalam rumah itu lalu menyembah dia. Jadi kita di ibadah Natal ini, setelah tanda-tanda Advent itu kita melihat tanda-tanda itu, mari masuk ke dalam ibadah-ibadah Natal yang akan dilaksanakan pada 24 Desember, 25 Desember dengan sungguh-sungguh dan menyembah dia. Itulah teladan dari orang Majus. Kemudian di ayat 11b, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Di masa pandemi ini mungkin banyak kita yang terdampak perekonomiannya karena masa adanya virus COVID ini. Mungkin kita bisa tidak memberikan sesuatu persembahan seperti orang Majus yang membuka tempat persembahannya dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Jadi kalau kita di masa pandemi ini tidak bisa memberikan sesuatu atau sumbangan Natal atau apapun, kita bisa memberikan hati dan pikiran kita, pelayanan kita misalnya. Saya sangat terkesan dengan satu orang teman saya yang mengatakan untuk menjadi pelayan Tuhan itu sebetulnya tidak harus jadi majelis. Sebagai jemaat biasa pun bisa. Tapi kami punya grup WA di pertanian USU 83. Saya sangat terkesan kepada teman saya. Setiap ada kemalangan, ada satu kegiatan yang terjadi di angkatan kami, teman saya ini dengan sigapnya akan melakukan kegiatan-kegiatan yang mengumpul dana lah untuk memberikan ke orang berduka, mengirim bunga lah dan sebagainya. Jadi saya pikir kalau kita pada masa saat ini tidak bisa menjadi sebagai pelayan atau gereja, majelis, ya setidaknya kita melakukan di grup kita atau di komunitas kita, melakukan sesuatu untuk kebaikan dan hormat bagi kemuliaan Tuhan. Itulah yang mereka pun inti dari mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, itu emas, kemenyan, dan mur. Idealnya memang kita memberikan sumbangan misalnya kepada orang-orang yang tidak mampu untuk merayakan Natal di hari Natal, seperti diakonia Natal. Yang terakhir, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi orang-orang Majus itu setelah masuk ke rumah itu dan menyembah Tuhan dan memberikan emas, kemenyan, dan mur, mereka tidak pulang menemui Herodes. Mereka bijak karena tahu mereka. Tapi akhirnya Herodes mengeluarkan
satu perintah agar membunuh setiap bayi yang berusia 2 tahun ke bawah. Dan waktu itu Tuhan Yesus sampai dia menyingkir dari tempat kelahirannya agar ter eh, terbebas dari hukuman yang dilakukan Herodes. Jadi inilah eh, renungan yang kita eh, ingin ingat dari orang-orang Majus, dari orang Majus yang dari timur itu, yang mereka melihat bintang, mereka berusaha untuk menemui raja yang baru lahir itu. Kemudian mereka masuk rumah, mereka menyembah Tuhan, mereka kemudian membuka persembahan dan menyerahkan emas dan kemenyan dan mur. Kemudian juga mereka seperti diperingatkan supaya jangan kembali kepada Herodes. Jadi ada 4 yang bisa kita contoh dari orang Majus, sehingga kita bisa merayakan Natal karena juru selamat kita akan lahir, yang selalu kita peringati di 25 Desember. Kiranya apa yang menjadi renungan ini teladan Majus yang selalu berdasarkan tanda bintang timur, mereka berjalan dan melakukan memberikan persembahan kepada raja yang baru lahir itu. Kemudian juga mereka menyembah dan mereka pulang tidak melapor kepada Herodes. Kiranya renungan sederhana ini menjadi inspirasi bagi kita dalam perayaan Natal ini. Ada tanda-tanda seperti pohon Natal ataupun pernik-pernik Natal, ada Santa Claus yang sebentar lagi Tuhan Yesus lahir. Kiranya menjadi berkat karena juru selamat kita yang akan menebus dosa kita telah lahir untuk menebus dosa-dosa kita, yang kita akan peringati pada 25 Desember. Selamat Advent ketiga dan menuju Advent keempat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.